Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Alhamdulillahilladzi arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ibu Dr. Anda Astuti MPD, Kepala SMP Negeri 28 Bandar Lampung yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 28 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 28 Bandar Lampung yang saya hormati, siswa-siswi SMP Negeri 28 yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Insya Allah kalian adalah anak-anak yang ke depan menjadi orang-orang sukses dan hebat. Ke depan menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai hati yang lembut dan cita-cita yang tinggi, dan menjadi orang-orang yang pandai menghormati dan menghargai orang lain, karena kalian ke depan juga akan menjadi orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Amin ya Rabbal. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, uswatun hasanah. Insyaallah kelak kita adalah orang-orang yang akan diberikan kekuatan untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita salawatan dulu ya. Kita salawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna kesempatan kalian sebentar aja dengarkan ceramah ini. Siapa di antara kalian yang lempar-lempar akan menggantikan posisi Abi untuk ceramah? Siapa yang kalian menghidupkan HP akan Abi posisikan ke depan untuk nyoting Abi selama ceramah? Siap? Simpan dulu daripada jadi tukang sut. Cukup yang ngesut itu Gus Nur aja, Gus Nur. Nah itu di belakang tuh ada Gus Nur. Tahu Gus Nur? Gus Nur tahu? Gus Nur itu orang paling keras di dalam dakwahnya. Nah mirip beliau itu yang suka shouting itu. Saya nggak tahan dalam beliau sudah YouTuber itu, bro. Baik, semuanya dengar? Siap dengar ceramah Ustaz? Ustaz mau tanya dengan kalian.
Di dalam kehidupan ini kita mesti ada orang yang kita idolakan. Di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang senantiasa kita menjadikan satu idola, yang kadang-kadang saking kita mengidolakannya, maaf dengerin, itu ditempel di dinding-dinding kamar kita, ditulis di buku-buku kita, ditaruh di sampul-sampul buku, bahkan pakaiannya itu gambarnya adalah orang-orang yang kita idolakan. Betul-betul. Di antara yang laki-laki, siapa yang menjadi idola kalian dalam hidup ini? Ada artis. Siapa artisnya? Siapa? Coba satu aja. Siapa? Einstein. Rapel. Sini, Ustaz mau tanya. Siapa idolanya? Blackstone. Yang perempuan siapa? Pasti artis Korea. Betul. Pasti artis Korea. Nih, saudara Nabi Muhammad. Anak-anak muda kita saat ini cenderung mengidolakan artis-artis. Ya, dia bilang artis Korea ganteng, matanya sipit, hidungnya pesek. Betul. Yang laki-laki yang dia idolakan pemain sepak bola. Betul. Hah? Pemain sepak bola, pemain band. Ya, yang setiap hari diidolakannya, setiap hari menjadi idolanya, setiap hari dimimpikannya. Bahkan anak-anakku sekalian, ada cewek ketika artis kesukaannya yang diidolakan itu kawin, dia nangis di pojok sekolah. Ditanya, kenapa kamu nangis? Kawin, kawin. Siapa yang kawin? Artisnya kawin, saking mengidolakannya. Padahal maaf, yang perempuan saya tanya, siapa artis Korea kamu? Satu aja yang jawab satu aja. Siapa? Gak jelas namanya. Siapa? Sini maju. Siapa sih artis Korea itu? Siapa nggak apa? Jungkook. Oke, ini siapa lah? Mau Jungkook, mau Bongbong, mau kuntilanak, mau hantu, terserah. Abi mau tanya, kamu suka artis Korea? Kamu suka pemain sepak bola? Sampai mati-matian kamu kejar, sampai mati-matian kamu uber, kamu tempel. Saya mau tanya, ketika kamu punya masalah, pernah nggak nelpon dia, kamu berikan masalah, apa selesaikan masalahnya? Pernah nggak kamu mengadu diangkat teleponnya? Pernah nggak kamu WA? Kalau minta duit sama siapa? Minta duit sama ibu, minta beli sesuatu sama ayah, ngapa-ngapain minta tolong sama gurumu, sekolah sama gurumu, belajar sama gurumu. Kenapa artis idolamu justru bukan guru-gurumu? Kenapa yang dijadikan idolamu bukan ayahmu? Kenapa yang dijadikan idola bukan ibumu? Itu anak-anak zaman sekarang. Maka tiap hari kerjaannya mau sekolah, benar apa benar? Kayak bu guru kamu mau sekolah, selfie dulu depan sekolah, cek, share di grup, sudah hadir bu kepala sekolah. Benar ya bu ya? Bukan rahasia umum. Zaman sekarang nggak polisi, nggak tentara, nggak pegawai negeri, nggak guru untuk bahan laporan. Di jalan polisi udah disekap sama polisi, minta tolong fotoin saya dong, foto, kirim ke bos, melaksanakan tugas. Padahal cuma 2 menit di situ udah hilang. Ya kan? Ini yang kadang-kadang lebih dari Tuhanmu. Ini yang kadang-kadang lebih daripada nabimu.
Ini yang kadang-kadang menjadi segala-galanya ketimbang ayah dan ibumu. Gara-gara HP kamu lupa sholat, gara-gara HP kamu lupa ibadah, gara-gara HP kamu nggak mau ngaji, gara-gara HP kamu malas belajar, gara-gara HP juga kamu menjadi orang-orang yang kadang-kadang terjerumus kepada hal-hal yang nggak diinginkan. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya gunakan teknologi ini adalah dalam rangka bagaimana kamu menjadi orang-orang hebat. Itu baru hebat. Ini tiap hari kerjaannya selfie, bentar-bentar selfie, bibir dimonyong-monyongin. Jadi heran, bibirnya udah bagus, begitu foto gini dia. Ada lagi anak-anak sekarang ini. Betul-betul. Maka oleh karena itu saat ini kita kehilangan contoh. Saat ini kita kehilangan teladan. Saat ini kita salah memilih idola. Yang harusnya kita jadikan idola dalam hidup ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian urutan ke bawahnya adalah ayah dan bunda kita. Urutan ke bawahnya lagi adalah bapak dan ibu guru. Dulu Abi Ustadz punya guru di BGA. Stop, dengerin ceritanya. Itu namanya Bapak Zainal sama Bapak Badul, mungkin ada yang kenal. Itu kalau ngajar, ya Allah kadim, pakaiannya itu rapih, licin. Maafnya ngomong, itu namanya zaman dulu itu kalau kita pakai celana itu kan ada model lipetan itu apa namanya itu? Itu rapih, nggak mencong-mencong. Saya tanya, Pak yang ngegosok siapa? Saya. Loh, bukan istrinya. Saya nggak percaya dengan istri saya yang gosok. Saking pengen rapihnya. Anak sekarang pakai baju, udah topi dimiringin gini, diputar ke sana kemari, udah itu bajunya dikeluarin, sudah itu tangannya dikulung, udah itu kancingnya dibuka. Emang apa yang kamu banggakan? Apa yang kamu banggakan? Parahnya lagi baju dicoret-coret, parahnya lagi badan ditato-tato. Apa kamu mau niru idola kamu yang di jalan nih pakai baju hitam itu apa? Anak pangki. Anak pangki, anak pangki yang setiap hari ini pakai anting, rambut dimerahin, mukanya penuh dengan tato, kerjanya cuma teler, begitu? Nah, anak pangki itu satu, anak yang punya intelektual yang tinggi. Dia tidak pernah puas dengan hasil belajarnya, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Itu anak pangki. Dia punya kemampuan bergitar, bukan gitar di pinggir jalan, tapi mampu dia bermain gitar di atas panggung dengan gitar yang bagus, menarik, akustik dan sebagainya. Dia mampu bermain piano, bukan ngamen saja di pinggir jalan, bukan hanya untuk mabuk-mabukan, tapi dia naik ke atas panggung menunjukkan prestasinya. Actingnya hebat, intelektualnya hebat, emosionalnya juga hebat. Karena zaman sekarang gua studi, anak-anak sekarang itu lemah mentalnya, Bu. Gampang putus asa. Nggak sedikit anak SMP bunuh diri, nggak sedikit anak SMP ngelem, nggak sedikit anak SMP yang gantung diri. Kenapa? Gara-gara putus. Gara-gara putus. Masih kecil. Jangan suka kita senantiasa mengumbar janji. Itu anak-anak sekarang. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Dirikan salat, tegakkan kebenaran, jauhkan kemungkaran, dan bersabar dalam kita menghadapi musibah, ujian. Hidup ini penuh cobaan, setiap orang pasti diuji. Banyak orang-orang sekarang, anak-anak sekarang cenderung putus asa karena tingkat emosionalnya lemah. Insya Allah anak-anak SMP 28 orang-orang hebat semua. Amin ya Rabbal. Sepakat pada hari ini, siapa yang akan kita jadikan idola? Yang pertama Nabi Muhammad. Kenapa kita jadikan Muhammad idola? Allah sudah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Apalagi ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ayo sama-sama kita baca ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Ayo coba a'udzu dulu sama-sama yang semangat. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Wa innaka la'ala khuluqin azim. wa innaka la'ala khuluqin azim. wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ada padamu wahai Rasulullah sungguh ada padamu wahai Rasulullah akhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. akhlak yang tinggi. Anak-anakku sekalian, orang boleh kaya, tapi kalau enggak berakhlak, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaannya. Orang boleh jadi pejabat, tapi kalau nggak berakhlak akan jatuh dia dari jabatannya. Orang boleh dia dihormati oleh orang banyak, tapi ketika akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, maka dia tidak akan menjadi orang-orang yang terhormat. Percaya atau tidak? Maka tadi ibu kepala sekolah menyampaikan kepada kita, yang pertama, akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah kasih baik kasih sayang kepada orang tua, baik kasih sayang kepada kakak beradik, baik kasih sayang terhadap teman. Apa fenomena yang terjadi saat ini? Apa gejala yang terjadi saat ini pada anak-anak? Apa? Pembulian. Betul-betul. Bully membuli adalah tidak dicontohkan Rasulullah. Bully yang membuli adalah sesuatu yang dibenci dalam Islam. Bully membuli adalah sesuatu yang tidak diajarkan Islam. Bully membuli adalah sifat tercela. Mau tahu ayatnya? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Hai orang-orang yang beriman. Kalian orang beriman bukan? Iman kepada iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Hei orang beriman, apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Janganlah satu golongan dengan golongan yang lain saling mengolok-olok, karena belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. Di sini ada nggak kelompok-kelompok? Ada nggak kelompok-kelompok? Geng-gengan ada? Ada geng-gengan? Geng A, geng B, geng C, geng O, geng U, ada? Ada? Alhamdulillah. Biasanya di antara geng-geng tersebut, biasanya di antara kelompok-kelompok tersebut saling mengolok antara satu dengan yang lainnya. Maka wajar di luar sana terjadi kerusuhan, di luar sana terjadi keributan, di luar sana terjadi yang namanya geng-geng motor. Ada nggak pelakunya SMP 28? Jangan sia-siakan usia kita yang lagi muda. Jadikan usia muda untuk belajar dan menempa ilmu pengetahuan.
Jangan sia-siakan umurmu mati konyol karena terkena pedang panjang, mati konyol karena terkena sabetan pedang, sabetan celurit oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Mau tidak? Mau tidak? Jawab yang tegas, mau tidak? Kalau sampai terjadi, siapa yang rugi? Kita sendiri. Siapa yang rugi? Orang tua kalian. Orang tua kalian hanya bisa menangis ketika menyaksikan jasadmu sudah terbujur kaku dengan berlumuran darah. Maka mikir kalau mau melakukan sesuatu, mikir. Awas, nggak boleh mengolok-olok. Yang perempuan suka nggak mengolok-olok satu kelompok dengan kelompok yang lain? Hah? Kata Allah, wala nisa'um min nisa'in, janganlah satu wanita dengan wanita lainnya saling mengolok-olok. Belum tentu wanita yang mengolok-olok, belum tentu kelompok yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. Misalnya apa? Monyet. Misalnya apa? Item. Misalnya apa? Pesek. Apalagi buntet. Saya mau tanya. Abi mau tanya. Ini badannya gemuk nggak? Gemuk nggak? Gemuk nggak? Bulat nggak? Dia mau apa Allah mau? Dia yang mau apa Allah yang mau? Dia mau apa Allah yang mau? Yang ini kecil. Ya, kamu bilang kunyil, kamu bilang kancil. Abi mau tanya, dia yang mau apa Allah yang mau? Dia mau apa Allah yang mau? Yang ini warnanya putih. Putih. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Yang bilang enggak, matanya perlu dicek. Ganteng nggak? Ganteng. Yang dia mau model gini, Allah apa dia? Allah apa dia? Yang no. Ada yang hitaman. Hitaman. Hitam. Black. Allah yang mau, apa dia yang mau? Allah yang mau, apa dia mau? 1000 rupa, 1000 macam, 1000 model yang ada di sini adalah takdir kehendak Allah. Maka nggak boleh diolok-olok. Ketika kita ngolok-olok, ketika kita membulinya, ketika kita menjelek-jeleknya, yang tersinggung siapa? Allah. Yang tersinggung siapa? Karena dia yang menciptakan, karena dia yang buat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ngobrol maju ke depan. Yang ngobrol nggak perhatiin maju ke depan. Semua fokus ke Abi. Yang ngobrol gantiin ceramah Abi. Siap? Saya tunjuk langsung nanti. Saya tunjuk langsung ke depan, nggak bisa ngomong dia. Oke. Anak-anakku sekalian, yang mau Allah, yang ciptakan Allah, maka nggak boleh diolok-olok. Maka wajar kalau nggak boleh ngebully. Itu bukan program pemerintah, programnya Allah. Itu bukan programnya pemerintah, rencananya Allah. Jadi yang namanya bully itu sudah dilarang oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Bully itu sudah dilarang oleh Allah sejak Nabi Adam. Betul. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan suka meledek. Kemudian wala talmizu anfusakum, mencela diri yang perempuan di depan kaca sambil menangis. Ya Allah, tega benar sih kau ya Allah. Kenapa kau ciptakan hidungku becek? Ya Allah, kenapa kau buat aku hitam ya Allah? Kalau begini lebih baik aku mati saja ya Allah. Nah, itu namanya mencela diri, menghina diri sendiri. Padahal apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri kita itu ciptaan Allah. Bisa jadi hitamnya kita adalah paling cantik nanti kelak di depan suaminya. Hitamnya kita adalah paling cakep dan disukai oleh ayah bundanya. Betul. Apa ada begitu kamu lahir hitam langsung dilempar ke sampah sama bapaknya? Begitu lahir kata bidan, oh ini anaknya. Ya Allah, kok hitam mama? Buang ada. Nggak ada. Tetap dia sayang, tetap dia susui, tetap dia pelihara, tetap dia besarkan. Betul. Jadi syukuri apa yang ada pada diri kita. Sama wala talmizu anfusakum, jangan memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk, memanggil teman dengan
dengan gelar-gelar yang pesek. Hitam, sini lo. Bontet, sini lo. Nggak boleh. Tidak boleh. Panggil dia dengan namanya yang bagus. Nih, biasanya Ustaz, anak-anak kita suka manggil nama bapak ya. Misalnya nama bapaknya Musri, nama anaknya Amir. Hah? Bambang misalnya ya. Dia panggil Bambang. Nama bapakmu Bambang ya? Dia marah nggak kamu dipanggil Bambang? Enggak, bagus. Dia nggak marah dipanggil Bambang. Kenapa? Karena saya anak Bambang. Tapi kalau dia dipanggil Sugeng, marah dia. Karena anak bapak saya bukan Sugeng. Betul? Jadi kalau dipanggil Bambang nggak apa-apa. Orang Arab itu orang Arab, awas saya ngobrol berarti saya tunjuk langsung. Orang Arab itu kalau manggil nama bukan manggil namanya, manggil ayahnya. Contoh, manggil dia Ibnu Bambang, Ibnu Sugeng, Ibnu Ahmad. Anaknya Sugeng, anaknya Ahmad, anaknya Bambang. Artinya apa? Seorang anak itu harus bangga dengan ayah. Seorang anak itu harus bangga dengan orang tua. Sekalipun orang tua kita kuli, sekalipun orang tua tukang beca, sekalipun orang tua tukang ojek, menurut kita itu kerjaan rendah, tapi kalau itu halal, mulia, bisa mengantarkan kalian menjadi orang-orang hebat. Jadi kesan dari ibu kepala sekolah tadi, yuk kita saling menyayangi di antara kita. Pesan Abi, sebagaimana pesan Allah, sebagaimana Rasulullah pun, jangan suka Tobat tidak? Wa man lam yatub, barang siapa tidak berhenti membuli kawannya, barang siapa tidak berhenti ngejek kawannya, maka barang siapa tidak juga menghentikan perlakuan bully-membuli terhadap kawannya, ulaika humul zalimun, mereka termasuk orang-orang yang orang zalim. Doakan aja, pasti kabul doa orang yang dizolimi. Contoh, kamu cewek, ada yang ngebully, ada yang ngejelek-jelekin, ada yang menghina, kamu sakit hatinya, kamu sulit memaafkannya, bahkan dia diminta untuk memaafkan atau minta maaf nggak mau memaafkan, terus nggak pernah berhenti, nggak sadar-sadar, minta sama Allah, ya Allah, aku adalah ciptaanmu, aku adalah juga makhlukmu, kau ciptakan bentukku seperti ini adalah kehendakmu, bukan kehendakku dan bukan kehendak orang tua, tapi dia mengejekku, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Allah kasih balas. Sebab doa yang dikabulkan sama Allah adalah doa orang-orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya. Subhan. Yang kedua, dengerin. Salah satu teladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini langsung tembak aja nih. Adalah mengajarkan tentang kebersihan. Dengerin. Islam begitu perhatian, begitu fokus terhadap kebersihan. Maka di dalam Islam itu diajarkan bab hadas, bab toharo. Apa bab toharo? Bab bersuci. Bersuci dari apa? 1, dari hadas. 2, dari najis. Abi mau tanya, Ustaz, hadas itu apa? Siapa yang bisa jawab hadas itu apa? Pengertian hadas itu bukan macamnya. Hadas, kotoran. Ada pun nggak? Ambil satu sini. Ada nggak berduit masalahnya? Sini. Kotoran apa? Ada kotoran yang ada pada badan. Pintar. Kalau najis apa najis? Najis itu apa najis? Kotoran yang terletak pada badan, tempat dan pakaian. Itu najis. Najis. Islam mengajarkan taharah. Ada sesuatu kotoran yang ada dalam tubuh. Ya, baik itu hadas besar, hadas kecil.
Dikasih tahu dalam Islam cara membersihkannya. Ada sekecil apa? BAK. Ada sekecil apa? BAB. Ada sekecil apa? Kentut. Bila kita ada semacam itu, mau sholat harus wudu. Hadas besar apa? Haid, wiladah, nifas, ya, junub atau mimpi. Mimpinya itu mimpi. Bukan mimpi ketemu kuntilanak. Mimpi ketemu Yayang Beb. Besoknya ngompolnya beda, nggak bau pesing. Nah itu namanya berhadas besar. Islam mengajarkan hal yang demikian. Haid bagi wanita diajarkan. Maka oleh karena itu anak-anak harus tahu adab untuk menjaga kebersihan. Gampang ngecek sekolah itu yang bersih atau tidak. Lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya harum semerbak seperti bunga mawar, berarti kamar mandinya bersih. Tapi kalau kamar mandinya apek, pesing, itu berarti jorok penggunanya. Betul apa betul? Adab kamar mandi, dengerin. Nih sekalian gak apa-apa, ulangin materi gurunya. Masuk kamar mandi, mau ucap doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, dari setan. Ustaz, kalau doanya begitu berarti di kamar mandi banyak setannya. Benar. Ustaz, kalau doanya kayak gitu berarti di kamar mandi ada kuntilanak. Benar. Ustaz, kalau doanya begitu berarti di kamar mandi ada gondoruo. Benar. Ustaz, kalau doanya begitu berarti di kamar mandi ada tempat kotor, tempatnya jin, tempatnya setan, tempatnya kuntilanak. Benar. Halo? Halo? Siapa yang dihinggapi setan? Satu, masuklah pakai doa. Dua, masuk bukan pakai kaki kiri. Tiga, ketika di dalam kamar mandi berlama-lamaan. Maka dalam Islam nggak boleh di kamar mandi sambil siul, nggak boleh di kamar mandi sambil bernyanyi, nggak boleh di kamar mandi sambil ngejerit-jerit, nggak boleh di kamar mandi sambil ngobrol, apalagi baca buku, baca Quran. Ini mentang-mentang mau latihan sholawat kayak si Mamas tadi, latihan sholawatnya lagi mandi di kamar mandi. Sallallahu ala biur Muhammad biur, nggak boleh. Tidak boleh. Ketika keluar dari kamar mandi harus istinja, cebok. Nggak boleh berdiri buat laki-laki. Nggak boleh. Ini enggak, kamu main asal aja ada pohon mangga. Siapa yang suka begitu? Siapa yang masih begitu? Awas. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Dengerin. Rasulullah pernah melewati dua buah kuburan. Dengerin. Dengerin. Dan ini nanti apa yang menjadi asbabnya dilakukan oleh anak-anak. Rasulullah melewati dua buah kuburan. Kemudian Rasulullah ambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu dia tancapkan di atas kuburan tua itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kita berhenti di sini?" "Ya Rasul, kenapa kau ambil pelepah kurma itu?" Apa kata Rasul? "Sampai dengan pelepah kurma ini kering, maka insya Allah azab Allah itu akan diberhentikan." Kenapa ya Rasul? Orang yang di dalam kubur ini saat ini sedang disiksa. Kalau andaikan aku tidak takut kau akan lari kali ini, aku akan minta sama Allah supaya siksaan itu terdengar oleh kita yang ada di luar. Kenapa ya Rasul mereka disiksa? Pertama, masalahnya sepele Pak Ustaz Asabilin. Kencing kagak cebok. Siapa yang suka kencing gak cebok? Kencing gak cebok. Kencing gak cebok. Boro-boro disiram, cebok aja enggak. Ngomong-ngomong airnya bagus di kamar mandi. Bagus. Boro-boro disiram, cebok aja enggak. Kata Rasulullah, orang yang kencing gak cebok akan disiksa. Yang dikubur itu kencing gak cebok. Ustaz, apa sih
Sebab orang kencing nggak cebok, pasti dia nggak sholat. Ridwan, kamu nggak sholat, najis celananya. Karena dia nggak cebok, karena celananya. Awas, mau laki mau perempuan, laki-laki kencing kagak cebok disiksa. Yang kedua, kenapa dia ustaz disiksa? Karena suka membuli, menjadi provokator, ngadu domba antara satu dengan yang lainnya. Itu pun akan disiksa. Maka anak-anakku sekalian, jaga kebersihan kamar mandi. Nggak boleh berlama-lamaan di kamar mandi. Stop. Ini nggak apa-apa ya Bu ya. Ini pendidikan, nggak masalah, saya sampaikan langsung. Ada satu kisah. Sendiri satu kisah. Di sebuah bioskop, sedang nonton bioskop, seorang wanita ingin ke kamar mandi. Dengar, jangan wow, suruh maju ke mana. Nah, sampai ke kamar mandi, begitu mau masuk kamar mandi, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ada sosok wanita di dalam kamar mandi itu yang sedang menjilat-jilati pembalut. Bu, nggak apa-apa ya diajarin sini ya. Ibu-ibu, ini bukan masalah jorok, ini fikih juga. Kenapa? Karena darah wanita yang haid itu wangi. Walaupun dia kotor, dia wangi. Dan setiap wanita yang mengeluarkan darah haid, banyak-banyak istighfar. Karena seiring darah haid keluar, maka dosanya diampuni sama Allah. Betul? 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 Dan darahmu itu sangat disukai oleh Ummu Subyan. Siapa Ummu Subyan? Adalah Engkun Teteh Kukun Kuntil suka. Jadi yang menjilat-jilat itu adalah, maka apa caranya? Dibersihkan, ya, masukkan plastik, masukkan kotak sampah. Jangan asal buang, jangan asal geletak, jangan asal taruh. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzu. Siap untuk hati-hati. Islam mengenal an-nadhafatu minal, orang yang menjaga kebersihan bagian daripada iman. Orang yang menjaga kebersihan bagian daripada iman. Apa kata Rasulullah? Fatanadhamu, maka lakukanlah kebersihan. Maka lakukanlah kebersihan, karena Allah menyukai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Sholat gak boleh berhadas, sholat gak boleh bernajis, sholat harus berwudu dulu. Kalau punya hadas besar dia harus mandi dulu. Hanya Islam yang mengajarkan begituan. Hanya agama kita yang mengajarkan tentang kebersihan begitu, begitu detail. Ya, masuknya diajarkan, keluar kamar mandi diajarkan, ceboknya diajarkan, cara duduknya diajarkan, kemudian cara doa pada saat membasuhnya diajarkan, keluar kamar mandi ada doanya pula. Hanya Islam yang mengajarkan sedetail itu, karena nilai kualitas ibadah seorang muslim tergantung sejauh mana kebersihan jasadnya, termasuk juga kebersihan hatinya. Kalau terkait dengan masalah bully dan membuli, selain itu adalah bagian dari akhlak, juga urusan hati. Karena orang yang suka membuli itu pasti hatinya dengki, karena orang yang suka membuli itu hatinya asal. Tapi kalau terkait dengan kebersihan badan, juga Allah ajarkan itu dengan cara-cara toharoh atau kebersihan seperti wudhu, mandi dan sebagainya. Insya Allah. Akhlak Rasul. Jadi umat Rasulullah itu harus bersih, harus rapi dan bersih. Jangan pernah mengaku umat Nabi Muhammad kalau jiwanya kotor. Jangan pernah mengaku umat Nabi Muhammad kalau pribadinya kotor. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau pribadinya tidak menampakkan kerapihan. Sebab umat Muhammad itu pribadi yang senantiasa penampilannya rapi, penampilannya bersih. Bahkan Nabi Muhammad itu orang yang paling ganteng sedunia. Kalau artis Korea itu kata kamu ganteng, kamu kalau dilihatkan umat Nabi Muhammad, lihatkan Nabi Muhammad, maaf, sahabat Nabi itu kalau udah ngelihat wajah Nabi nggak merem. Sahabat Nabi itu kalau sudah melihat wajah Nabi berdetak kencang dadanya. Sahabat
Nabi itu kalau sudah melihat tubuh Rasulullah, maaf, ada ukasah. Ukasah saat khutbah terakhir Rasulullah. Pada saat itu Rasul bilang, aku akan mengakhiri kehidupan ini. Mungkin ajalku sudah tidak lama lagi. Saat itu Nabi sakit keras. Andaikan saya selama ini pernah salah dengan kalian, andaikan selama ini pernah menyentuh tubuh kalian, andaikan saya selama ini telah memukul kalian, silahkan yang akan membalas. Aku akan pasrahkan dan pasang badannya. Tiba-tiba Ukasha angkat tangan. Ukasha ya? Saya ya Rasulullah. Pada saat itu Umar, Abu Bakar berdiri. Berdiri Abu Bakar, Umar. Ya Ukasha, jangan kurang ajar kamu. Apa maksud kamu? Karena Rasulullah saat itu menyerahkan cambuk, balas dan cambuk aku. Kata Ukasha, saya pernah ketika sholat, Rasulullah dengan tongkatnya meluruskan barisan saf sholat dan mengenai tubuhku. Dan aku ingin membalas itu semua. Kata Ukasha, apa yang terjadi? Abu Bakar, jangan macam-macam kamu Ukasha. Apa yang terjadi? Umar bilang, wahai Ukasha, tubuhku saja kau cambuk, jangan tubuh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib semua sahabat Rasul menangis. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan wahai para sahabat, biarkan wahai sahabat, aku tidak ingin meninggalkan dendam, aku tidak akan. Sini HP-nya, sini HP-nya, HP-nya sini bawa HP, sini bawa HP, sini bukan hanya kamu yang punya HP, sini maju. Berdiri ibu, tolong bu, yang punya HP, ujung. Ya sini. Ayo maju itu, iya maju, nggak apa-apa sih dari habisin. Hah? Raihan, seperti nama sekolahan, Raihan. Apa terjadi anak-anakku sekalian? Langsung Rasulullah pasang badan, Ukasha sudah siap cambuk. Tapi begitu cambuk itu akan dipukulkan kepada Rasulullah, tiba-tiba Ukasha melepaskan cambuknya dan dia cuma ingin mencium tubuh Rasulullah. Tubuhnya suruh dibuka, buka pakaianmu wahai Rasulullah. Bayangkan coba, kurang belajar. Ternyata Ukasha cuma siasat, ingin memeluk Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang yang bakal jadi ahli surga adalah Ukasha yang sudah menyentuh tubuh. Rasulullah sudah jadi mayat, kubur sudah di dalam kubur, jasadnya sudah di dalam kubur. Ada sahabat Rasul yang sengaja sekali ingin menyentuh kening Rasulullah. Dia lepaskan cincinnya, dia jatuhkan ke kubur. Begitu akan dikubur, ya Sayyidina Ali, maaf, saya cincinnya jatuh, izin saya mau ngambil cincinnya. Begitu masuk ke dalam kubur, bukan bermaksud ngambil cincinnya, tapi karena sengaja ingin menyentuh keningnya. Begitu cintanya sahabat Rasul dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul begitu cinta kepada kita. Begitu cintanya sahabat Rasulullah karena Rasul begitu cinta kepada kita. Mana bukti cintanya Rasulullah kepada kita? Di akhir hayat Rasulullah. Mau dengar cinta akhir hayat Rasulullah? Mau dengar cinta akhir hayat Rasulullah? Kalau mau jangan ada yang ngobrol. Saat itu Rasulullah sakit keras, panasnya tinggi. Kalau orang sekarang istilahnya kritis. Di dalam kamar Rasulullah ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada ketika. Satu ketika ada suara mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar Fatimah. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu, kata Fatimah. Saya sahabat ayah. Mau apa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan ayah. Aku ingin jumpa dengan ayah. Yang ngobrol nanti nerusin ceritanya ke sini. Maaf, ayahku sedang kritis dan sakit keras. Akhirnya tutup sama Rasulullah, sama Fatimah pintunya. Kemudian Fatimah balik kanan menghampiri Rasulullah. Pak, siapa tadi yang datang? Wahai ayah, aku tidak mengenalnya. Tapi ayah mengenal. Itu adalah suara makhluk Allah yang akan memisahkan indahnya dunia ini dengan kita. Itu adalah malaikat Allah yang akan memisahkan tentang kebahagiaan dunia ini. Ya, karena terputusnya kita dengan dunia ini kembali kepada Allah.
mendengar berita itu Fatimah menangis sejadi-jadi. Nangis Fatimah. Ya Allah, ada apa ini dengan Rasul? Ada apa dengan ayah? Mengapa kedatangan makhluk Allah yang satu? Ternyata yang datang itu adalah Isra. Yang datang Isra. Silakan masuk, wahai Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Israel, dengan siapa kau datang? Ini Nabi Muhammad bisa dialog dengan Israel. Kalau kamu nggak dialog dengan Israel, nah, itu aja dialognya. Wahai Israel, dengan siapa kau datang? Sendiri, wahai Rasulullah. Mana Jibril? Jibril sudah menantimu di langit dunia bersama para penduduk langit dunia. Panggil dong Jibril. Sudah lama aku nggak jumpa dengan Jibril, wahai Israel. Aku ingin jumpa dengan Jibril. Dipanggil Jibril, turun ke bawah. Rasulullah panggil malaikat Jibril. Bukan kayak Mama Kupron. Kenapa Kupron? Nah itu kerok tuh orang. Ya, jangan ikutin pengajian, bahaya. Nah, apa yang terjadi? Wahai Jibril, kabar apa yang bisa membuat aku bahagia, wahai Jibril? Apa bilang Jibril? Ya Rasulullah, kamu sebentar lagi akan dinanti dan disambut oleh penduduk dunia, penduduk langit dunia. Tapi Rasulullah tidak tersenyum. Tampak di dalam wajahnya ada kekecewaan. Dan dia berkata, Jibril, bukan itu yang kumaksud, bukan itu yang kuinginkan. Apa yang kau inginkan, wahai Rasulullah? Aku ingin kabar terkait dengan umatku di masa yang akan datang. Aku ingin kabar terkait dengan anak-anak SMP 28 di masa yang akan datang. Maka mereka ingin mengikut menjadi umat. Itu ketika Rasul lagi panas, lagi sakit. Lantas Jibril bilang, ya Rasulullah, aku pernah dengar Allah berfirman bahwa umatmu itu akan masuk duluan ke dalam surga dan baru diikuti oleh umat-umat yang lain. Rasulullah tersenyum karena umat Rasulullah itu pernah dengar begini. Jibril menyampaikan berita kepada Muhammad Rasulullah, ya Muhammad, Allah menciptakan 7 lapis neraka. Paling bawah buat orang-orang munafik, 2 muka, lain di hati, lain di mulut, adanya di bawah. Fiddarki asfali minan nar. Innal munafiqina fiddarki asfali minan nar. Orang yang munafik itu lebih mengerikan, lebih menakutkan karena dia tempatnya nanti di dasar api neraka. Lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima disebut lapis ketujuh. Untuk siapa? Jibril nggak berani ngomong. Jibril, lapis ketujuh buat siapa? Rasulullah terus menekan dan memaksa Jibril. Sebelumnya, akhirnya apa Nana? Kata Jibril, buat umatmu wahai Muhammad. 3 hari 3 malam ngambek Rasulullah di dalam kamarnya. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak makan. 3 hari 3 malam Rasulullah menangis. Rasulullah tidak tidur dalam kamarnya. Abu Bakar datang mengetuk, ya Rasulullah, kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Muhammad? Kenapa kau 3 hari 3 malam ini tidak keluar dari kamarmu? Tidak jawab, cuma terdengar suara tangisan. Pergi Abu Bakar ketemu Umar. Ada apa? Kamu menangis wahai Abu Bakar? Aku baru saja ke kamar Rasulullah. Aku ketuk pintunya dan dia tidak mau bukakan pintu. Tapi aku terdengar suara isak tangisnya. Datang Umar, Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kenapa dengan kau? Ada apa yang terjadi dengan dirimu wahai Rasulullah? Rasulullah menangis di dalam kamar. Tidak lama Fatimah yang datang. Fatimah itu anak yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dibukakan pintunya, kemudian Fatimah nanya, ayah, kenapa dengan ayah? Kenapa basah semua seluruh tubuh ayah dengan air mata? Kenapa surban dan janggut ayah begitu banyak air mata yang terbuai, yang terurai? Apa yang terjadi? Wahai Fatimah, aku mendengar Jibril berkata bahwa nanti umatku akan masuk ke dalam neraka yang tingkatan paling atas. Itu yang membuat aku sedih dan gelisah, wahai Fatimah. Jadi begitu dengar saja umatnya bakal masuk neraka, Rasulullah itu menangis. Artinya apa? Begitu cintanya kita dengan Rasul, begitu cintanya Rasulullah dengan orang, begitu juga. Contohlah, nggak usah jauh-jauh. Maaf, yang sudah kelas 9 mungkin, ya punya gebetan, misalnya kan, ya yang beb. Ya yang bebnya ngobrol dengan yang lain, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, mikirin aja kenapa.
Kata emaknya, "Nah, kenapa kamu di kamar terus?" "Udah mak, itu urusan gua." Makan nggak mau, tidur gelisah, sekolah males. Betul nggak? Kenapa? Karena sedang jatuh cintanya Rasulullah terhadap umatnya juga begitu. Sampai dia tidak tidur gara-gara mendengar umatnya bakal masuk Subhan. Akhirnya apa? Ditanya Israel, "Ya Israel, aku tuh sakit keras. Ngapain datang kemari?" Pertama, ingin silaturahim denganmu wahai Muhammad. Kedua, aku ingin mencabut nyawamu wahai Muhammad. Kata Israel, tapi itu pun kalau kau mau. Kalau kau belum mau, aku akan lapor kepada Allah bahwa kau belum siap. Nabi Muhammad mencabut nyawanya, izin dulu Israel. Coba kalau dia datang ke Rehan, "Ya Rehan, ya Israel, aku datang kepadamu." Ngapain? Silaturahim. Yang kedua, nyabut nyawamu. Apa jawab Rehan? "Jangan, aku masih kecil, belum lulus SMP, nanti aja kalau udah kawin." Ya dia pasti jawab. Maka nyabut nyawa Muhammad sama nyabut nyawa kita beda. Kalau nyabut nyawa kita tergantung amal soleh. Kalau amal solehnya bagus, ibadahnya bagus, nggak pernah tawuran, nggak pernah main game motor, slot, judi online, awas hati-hati. Gara-gara slot judi online nggak mau ngaji. Nah itu malaikat mencabut aja, dipaksa ruhnya, paksa. Maka ketika ruh itu dicabut, apa kata Rasulullah? Yang nggak bisa diam maju ke depan. Sini maju ke depan. Ganti ceramah itu. Apa yang terjadi? Ditarik dari kaki nyawa Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, alangkah sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Cukup aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Jangan umatku, siswa-siswa SMP 28 merasakan sakitnya seperti ini." Dikelupas tuh. Waktu dicari ruhnya masih nyebut nama masih nyebut nama umat. Itu saking cinta. Begitu rohnya di kerongkongan, masih juga umati, saking cintanya. Maka wajar kalau umatnya harus mencintainya. Maka kata Rasulullah, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersama aku di surga. Jadi anak-anakku sekalian, di Maulid kali ini dari beberapa kisah yang habis sampaikan, yuk sama-sama kita sepakati bahwa satu-satunya idola dalam kehidupan ini yang pertama adalah Nabi Muhammad. Baru kedua orang tua kita, baru selanjutnya guru-guru kita. Pertama akhlak terhadap guru. Siapa yang suka bentak guru cepat minta maaf. Siapa yang suka melawan guru cepat minta maaf. Siapa yang tidak melaksanakan tugas guru dan membuat guru kesal cepat minta maaf. Sebab apa? Keberkahan ilmu yang kamu miliki itu nanti senantiasa akan mengiringi doa-doa dari gurumu. Insya. Oke, anak-anakku sekalian, sepakat sekali lagi, idola kita Nabi Muhammad. Kedua ibu bapak kita. Kedua guru-guru kita. Mari kita kirim Fatihah buat Rasulullah, buat kedua ibu bapak kita, dan juga buat guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian sayang ayah bunda? Kalian sayang ibu bapak? Yang sudah meninggal angkat tangan. Yang ayahnya sudah meninggal angkat tangan. Ya, yang ibunya sudah meninggal angkat tangan. Yang ayah ibunya sudah meninggal angkat tangan. Gus Dur meninggal dunia ayah ibunya. Yang ayah ibunya pengen cepat meninggal angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Makanya jangan bandel. Makanya jangan melawan. Makanya jangan sakiti. Makanya jangan buat ulah untuk mereka. Kenapa?
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita doakan Bapak Ibu gurumu. Gak usah disebutin namanya, cukup dalam hati bayangkan wajah mereka. Khususan ila asatid fi madrasah 28 Bandar Lampung. Salam wal afiyah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pegang dadamu masing-masing. Pegang. Dada bukan yang itu. Kirimkan Fatihah buat ruh dan jasad. Ya. Baik. Khususan ila ruhi wa jasadi. Sebutin namamu. Habis serius. Ulangi. Khususan ila ruhi wa jasadi. Sebutin namamu. Pegang nadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Semua angkat tangan. Buka hatinya. Buka hatinya. Berdoa maksudnya angkat tangan itu bukan begini. Nih, berdoa. Tadahkan dua tangan dengan khusyuk. Kita minta kepada Allah bukan minta kepada raja. Kita minta kepada Allah bukan kepada manusia. Kita minta kepada Khalik yang menciptakan kalian. Kita meminta kepada Khalik yang memberi rezeki kepada kalian. Kita akan minta kepada Khalik yang senantiasa membuat kamu sehat ataupun sakit dan menghidupkan, bahkan bisa mematikan kamu hari ini. Tadahkan tangan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji bagimu. Kaulah yang telah menurunkan rahmat hidayah keberkahan dalam kehidupan ini. Engkau pula lah yang telah memberikan umur panjang, keberkahan umur, rezeki berlimpah, keluasan, kelapangan dalam segala urusan kami. Dan Engkau pula lah ya Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertolabul ilmi di sekolah yang kami banggakan ini, di sekolah di mana hadir guru-guru kami yang dicintai dan guru kami yang tulus, dan di dalamnya kami menempuh ilmu pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan dengan izin dan ridho. Maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, dan jangan Kau jadikan kami hamba-hambamu yang kufur akan nikmat. Yang ngobrol nanti doa habis ini ya. Pimpin doa, yang ngobrol habis ini pimpin doa. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa kemaksiatan dan kezaliman kami. Dosa yang kami lakukan kepadamu, dosa yang disengaja, tak disengaja, dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, dosa yang terlihat maupun tak terlihat. Apakah ampuni dosa kami, maka kami akan merugi. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Rabb. Ayah bunda kami yang saat ini mungkin telah tiada, saat ini berada di kubur. Kami sadar kami belum mampu bisa memberikan kebahagiaan untuk ia berbakti kepadanya. Namun ia saat ini sudah berada di dalam tanah. Mereka saat ini sedang berada di alam barzah. Maka jadikan kuburnya taman surga. Andaikan Kau azab, kami anaknya ya Rabb, yang telah mereka lahirkan, mereka kami bimbing, mereka bimbing. Maka angkat azabnya ya Rabb, hentikan azabnya ya Rabb. Jadikan kuburnya bagian dari taman surga, luaskan kuburnya, ampuni segala dosa-dosa mereka. Andaikan mereka saat ini masih hidup ya Allah, sadar kami kemarin baru saja melawan mereka, kami baru saja membentak mereka, kami baru saja membantah daripada apa yang mereka inginkan. Maka saat ini kami sadar belum mampu kami bahagiakan mereka. Padahal ya Rabb, ibu kami mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan dalam keadaan susah payah, kesana kemari berat karena dalamnya ada kandungan janin kami yang ada di rahim. Begitu lahir, antara hidup dan mati yang pertaruhkan. Bahkan di antara ibu kami ada yang rela ya Rabb.
menyesek perutnya, mendedel perutnya, karena rasa cintanya untuk kami dan demi lahirnya kami ke dunia ini. Ketika kami lahir, tangisan itu terdengar, maka saat itu tangisan, kesedihan, kesakitan yang dirasakan ibu kami hilang begitu saja. Yang ada adalah kebahagiaan. Hari demi hari kami dibimbingnya, dibesarkan, disusui, digendong, dicebokin ketika kami kecil. Sampai hari ini kami sudah berusia remaja, duduk di bangku SMP. Tapi apa yang kami sudah lakukan kepada mereka? Lisan ini ya Allah tanpa disadari pernah membentak mereka. Lisan ini telah kami sadari pernah menyanggah mereka, bahkan memarah-marahi mereka karena urusan kami, karena kepentingan kami. Padahal ya Allah, jeripaya yang mereka lakukan luar biasa untuk kami. Ayah kami berjuang mati-matian antara hidup dan mati, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, demi kami anak-anak. Rasanya belum siap ya Allah, jika ketika kami pulang dari tempat ini ada sosok tubuh yang sudah terbujur kaku. Dan ternyata itulah ayah kami, ibu kami. Padahal ibu kami baru saja pagi tadi menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan pakaian yang dipakai untuk sekolah, bahkan berpesan hati-hati di sekolah, belajar yang rajin. Ternyata itu adalah ungkapan terakhir, sarapan terakhir, pakaian yang disiapkan terakhir kali. Dan ternyata begitu kami pulang, ibu kami sudah terbujur kami, ayah kami sudah terbujur kami. Ikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajal. Maka manakala ajal itu sampai, tak ada satunya yang bisa mengakhirkan dan mendahulukan waktu. Kami belum siap ya Rabb. Kami ingin bahagiakan mereka. Kami ingin memberikan kebahagiaan, menunjukkan prestasi kami dari sekolah yang kami ikuti, kami laksanakan. Jangan ketika kami pulang membawa rapor, kami harus datang ke kubur. Jangan ketika kami pulang membawa ijazah, kami harus lapornya ke kubur ya Rabb. Kami belum siap seperti itu. Dan kami belum bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh teman-teman kami yang saat tidak punya ayah dan punya ibu. Kami sadar sedihnya hati mereka. Pulang ingin ketemu ayah, namun ayah tak tiada. Pulang ingin ketemu ibu, namun ibu juga tak tiada. Ya Allah, panjangkan umur ayah kami, panjangkan umur ibu kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Andaikan saat ini mereka ada yang sedang sakit, maka sembuhkan. Andaikan mereka saat ini sakit, maka angkat sakitnya ya Allah. Allahumma ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram. Juga buat guru-guru kami ya Allah, yang telah mengajar setiap hari untuk kami, berangkat pagi pulang sore. Kami sadar di rumahnya begitu banyak urusan. Mungkin ada anaknya yang sedang sakit, mungkin ada suaminya yang sedang sakit, mungkin ada keluarganya yang sedang sakit. Tapi karena lebih mementingkan kami, murid-muridnya, ia tetap datang ke sekolah dan mengajar kami dalam keadaan hati berduka, dalam keadaan hati yang tak karu-karuan. Maka berikan kesehatan, kesabaran, ketabahan kepada guru-guru kami ya Rabb, agar ilmu yang diberikan kepada kami menjadi bermanfaat. Jadikan kami anak-anak yang soleh. Bukakan hati kami agar kami tidak menjadi anak yang sombong. Ya Rabb, ketika mengaminkan doa ini, maka ikhlas dan rasa amin itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Tapi jangan kata amin yang hanya bermain-main, seolah-olah meremehkan yang berdoa, tapi hakikatnya adalah meremehkanmu ya Rabb. Hakikatnya ia sedang meremehkanmu ya Rabb. Hakikatnya ia sedang meremehkanmu ya Rabb. Andaikan mereka menangis, terima tangisannya ya Rabb. Tapi kalau tangisan itu hanya main-main, maka jangan lagi buat dia bisa menangis ya Rabb. Tapi dengan demikian kami bermohon agar tetap hatinya dilembutkan oleh-Mu ya Rabb. Diangkat kesombongannya, diangkat ketakaburannya, diangkat keujubannya, agar senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Kabulkan doa dan permohonan kami. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima 'allamtana waj'alna minal muslimin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah merahmati kita semua, meridhai kita semua. Allahumma fiq ila qumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.